Jasa rias pengantin. Ada calon pengantin melakukan make up setelah finish dandanin muka si calon mempelai wanita ini, tiba-tiba ada alergi oleh efek produk make up tadi. Muka itu menjadi mulai pelan-pelan menunjukkan perubahan, bengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat sekalian dengan Jogja Network. Kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan memahami perjanjian bagi UMKM. Kita sudah belajar dan sudah paham terkait dengan judul perjanjian, pembukaan perjanjian mengenai tanggal, bisa di atas, bisa di bagian penutup, ya. Kemudian kita akan melanjutkan obrolan kita hari ini terkait dengan apa yang akan diperjanjikan. Nah, bagi sobat UMKM, bisa itu jasa, bisa itu penyedia barang. Jasa rias pengantin. Menarik kasusnya. Ada calon pengantin datang ke usaha salon, perias pengantin, untuk melakukan make up. Nah, make up artis, nah sekarang lagi tren. Dengan pakaian adat. Pakaian adatnya nggak jadi problem nih. Yang jadi persoalan muncul adalah disepakati harganya, kapan meriasnya, ya. Tapi ada satu yang menarik di lapangan, tempat salon ini sudah terbiasa dia melakukan rias manten dengan produk yang dia miliki. Dengan produk yang dia miliki. Dari merek tertentu, ada beberapa merek. Ternyata ketika proses merias itu berlangsung, ya, kata orang Jawa itu mah didandani begitu, berlangsung normal, gak ada problem. Tapi beberapa saat setelah finish dandanin muka si calon mempelai wanita ini, tiba-tiba ada alergi. Nah, yang muncul diakibatkan oleh efek produk make up tadi. Acara pernikahan ini yang diharapkan satu kali seumur hidup. Muka itu menjadi mulai pelan-pelan menunjukkan perubahan, bengkak wajah si calon pengantin wanita ini. Timbul kepanikan di keluarga calon mempelai wanita karena hitungan menit mungkin jam ke depan dia melangsungkan akad nikah. Kebetulan proses akad nikah ini kan dilakukan di gedung itu dan dia sudah hadir sejak pagi di gedung itu. Sang perias, karena dia sudah merasa selesai tugasnya dan tidak ada ganti pakaian, ganti riasan dari sejak akad nikah sampai nanti resepsi, dia pindah ke lain tempat, dia ada side job lain. Warga langsung panik mencoba menghubungi pihak perias tadi. Perias juga kaget. Selama ini tidak pernah ada masalah.
Saya membuka usaha salon ini dari nol 11 tahun yang lalu. Jadi selama 11 tahun dia membuka usaha salon, dia merias pengantin, belum pernah ada kasus yang tidak cocok dengan produknya dia. Di pihak pengantin panik, di pihak perias juga bingung, kemudian dia masih harus nanganin pengantin lain di lain tempat. Tapi ini cukup bagus. Oke, saya segera datang. Saya segera datang ke tempat si pengantin yang mukanya bengkak tadi. Beberapa saat kemudian dia datang, dia mencoba lihat wajah si calon pengantin wanita tadi yang dia make up, yang dia rias. Memang menunjukkan perubahan. Pipinya itu mengalami pembengkakan. Kemudian dia bawa itu produknya, dia kasih tunjuk. Saya pakai ini. Jadi dia usahanya sudah 11 tahun. Produk yang dia pakai ini sudah masuk 3 tahun, masuk tahun keempat. Jadi sudah cukup lama. Produk merek tertentu ini dia pakai dan belum pernah ada komplain dari pihak pengguna jasanya dia. Pengantin-pengantin lain itu. Dia berinisiatif menghubungin dokter kulit, relasinya, kemudian kebetulan juga dokter kulitnya bersedia hadir. Datang melihat wajah si calon pengantin wanita tadi yang mengalami bengkak. Yang menarik adalah, pencinta Jogja Network sekalian, adakah yang salah di dalam perjanjian ini sehingga timbul problem di lapangan? Nah, peristiwa ini tadi kalau kita tuangkan dalam perjanjian, ini kan prakontraknya. Saya akan menggunakan jasa perias pengantin pada hari H jam X. Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perlu ada pembicaraan antara penyedia jasa salon ini dengan pihak calon pengantin. Apa yang perlu ditanyakan adalah, apakah sang calon pengantin ini memiliki alergi terhadap produk tertentu? Sehingga kalau biasanya di dalam dunia catering gitu, sebelum ada acara jamuan resepsinya, ada test food namanya. Kita tidak ada salahnya, kita cobakan merek yang dipunyai, yang biasa dipakai oleh perias pengantin ini, dicobakan lebih dulu kepada calon wanita ini. Calon pengantin wanita. Kenapa? Supaya tidak terjadi kejadian, karena menjelang akad nikah, tiba-tiba muka mengalami pembengkakan yang tidak diketahui penyebabnya oleh si perias maupun juga si pengantin. Pengantin mengatakan hari itu saya sehat afiat, tidak punya keluhan apapun, tapi tiba-tiba setelah pakai make up mengalami pembengkakan muka, ada iritasi dan seterusnya. Peristiwa tadi yang saya ceritakan adalah oleh dokter kulit disarankan mengkonsumsi obat tertentu yang diresepkan, kemudian dilakukan kamuflase secara make up, sehingga wajah pengantin wanita ini tidak begitu terlihat bengkak, hanya kelihatan wajar saja, gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, pecinta Jogja Network, terhadap hal seperti ini perlu bagi teman-teman UMKM yang bergerak di bidang jasa perias pengantin melakukan tes produk. Kalau misalkan punya beberapa jenis produk yang katakanlah ada klasifikasi kelas A, kelas B, kelas C atau premium, kelas 1, kelas 2, katakanlah demikian, menggunakan produk premium harganya sekian,
kemudian kelas 1 harganya sekian dan seterusnya. Perlu produk ini diteskan, setidaknya mungkin di kulit atau bagian mana dari kulit si calon pengantin wanita ini, sehingga saatnya nanti tidak mengalami peristiwa seperti ini. Kenapa demikian? Menghindari komplain yang luar biasa. Untung saat itu pernikahan dapat dijalankan. Pernikahan tetap dilangsungkan. Bagaimana kalau ternyata dibatalkan? Kerugian semakin besar. Undangan sudah beredar, catering sudah dipesan, dekor sudah terpasang, gedung sudah dibayar, dan lain-lainnya. Ini perlu dicermati teman-teman UMKM sekalian yang bergerak di bidang jasa perias manten. Ini baru satu nih kita bicarakan. Ya, spek dalam usaha teman-teman UMKM akan sangat banyak lagi nanti. Perlunya apa? Menghindari hal-hal di luar kemampuan kita akibat sesuatu atau barang atau jasa yang kita berikan. Selama ini kita berikan secara normal, wajar, tapi ternyata pada titik tertentu, pada kasus tertentu, ternyata ada reaksi. Nah, reaksi inilah yang harus bisa kita antisipasi supaya tidak muncul kerugian bagi kita maupun pihak pengguna jasa kita. Itu pertama. Jadi dalam kasus dunia perias pengantin, sebaiknya teman-teman UMKM melakukan tes produk kepada si calon ini. Supaya pada hari H tidak mengalami permasalahan, tidak timbul alergi, dan seterusnya. Tidak berdampak serius. Kasus pertama. Kasus kedua, teman-teman sekalian, ketika ada pemesanan barang. Kalau tadi jasa merias, sekarang kita bicara beralih ke pengadaan barang jasa. Khususnya barang hari ini. Prakontraknya, ada calon pembeli, membeli produk gerabah, tembikar, yang bahan bakunya adalah tanah liat yang dibakar atau prosesnya seperti keramik begitu ya. Kita bicarakan lebih dulu dengan pihak pembeli. Pasti harga. Barangnya harga A, barangnya B. Terjadi tawar-menawar. Sepakat harga, kita bikin poinnya. Harga X rupiah, sepakat. Kemudian, kita diskusikan dengan pihak pembeli. Apa paymentnya? Dengan DP atau tidak dengan DP? Lunas atau tidak? Pengiriman oleh pembeli atau pihak penjual? Kita akan bicarakan satu-satu. Pencinta Jogja Negeri sekalian. Harga sepakat atas barangnya. Oke. Kemudian pembayarannya. Ketika disebutkan dengan DP, pastikan DP itu terbayar sesuai yang disepakati. Apakah saat order atau nanti ada jeda? Ya, ada jeda waktu, hari ini PO-nya duluan ditandatanganin, kemudian 2 hari kemudian DP dibayarkan. Ya. Saudara sekalian, ketika DP disepakati, katakanlah hari PO dibuat, maka kapan sisanya? Apakah sebelum barang dikirim atau setelah barang diterima? Ini kita coba diskusikan transaksi di dalam negeri. Kalau kita nanti bicara lebih kompleks, transaksi dengan asing ke luar negeri, maka ada pola-pola pembayaran, pengiriman barang gitu ya. Dihitungnya mulai kapan? Apakah mulai barang sudah ada di samping pelabuhan, di samping kapal, dan seterusnya. Tapi kita bicara dalam konteks dalam negeri dulu.
Kenapa ini penting, saudara sekalian? Karena jangan sampai ada mispersepsi, anggapan dari pihak pembeli ketika lupa menyebutkan DP dibayar 30%, sisanya setelah barang diterima atau setelah barang dicek kemudian dikirim. Kasus yang muncul adalah setelah DP dibayar, kemudian barang jadi tidak dikirim oleh penjual. Sedangkan di sisi lain pembeli itu menunggu. Barang kenapa belum dikirim? Di penjual, saya tidak kirim barang sebelum ada pelunasan. Miss di awal. Nah, menghindari miss ini, ada miskomunikasi ini, di awal sebelum perjanjian nanti ditandatanganin, dipastikan barang dikirim setelah dilunasin atau barang dibayar baru dikirim. Ya. Kemudian ketika pembayaran disepakatin angkanya, maka kapan barang itu diterima? Apakah 1 bulan setelah PO ditandatanganin atau 1 bulan setelah DP diterima? Ya, ini harus jelas. Atau yang ketiga, barang dibayar, barang dilunasin 30 hari atau 1 bulan setelah PO ditandatanganin atau setelah DP. Ini penting, saudara sekalian, di awal disepakati supaya tidak ada perdebatan yang melelahkan. Saya dulu kan sudah bilang A, tapi tidak dicatat. Sebaliknya juga demikian. Anda tidak ngomong seperti itu. Saksinya banyak. Nah, kalau kita bicarakan secara tegas, jelas di depan, maka para pihak bisa melakukan checking, melakukan pemeriksaan atas dokumen perjanjian yang pernah ditandatangan oleh kedua belah pihak. Berikutnya, saudara sekalian, ketika kita menyebutkan tanggal pelunasan pembayaran, pastikan bahwa ketika menyebut tanggal bulan, jangan sampai ketika kita menyebutkan itu, kita tidak melakukan pengecekan apakah tanggal itu tanggal jatuh temponya adalah jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari libur mungkin sudah ada kalender pemerintah. Kalau hari diliburkan, pemerintah mengumumkan misalkan tanggal 14 Februari 2024 adalah pemilu. Jadi seluruh aktivitas libur, diliburkan oleh pemerintah. Sekedar contoh. Kemudian ada klausul berikutnya, apabila jatuh tempo pembayaran pada hari libur atau hari diliburkan, maka pembayaran dilakukan pada kesempatan pertama. Misalkan jatuh tempo hari Sabtu, ya berarti Senin. Nah, dalam kasus beberapa kali muncul, para pihak menandatangani perjanjian, jatuhnya pembayaran pada hari libur. Kebetulan pembayaran itu disepakati menggunakan lalu lintas perbankan, beda bank dalam jumlah besar. Kalau hanya katakanlah 10 juta sampai 50 juta, mungkin antar ATM kalau banknya sama, bisa sampai 50 juta atau 100 juta. Tapi kalau beda bank, dulu 10 juta, mungkin sekarang udah lebih sedikit. Nah, ini persoalannya serius, harus disebutkan di depan. Kenapa? Menghindari
tafsir, jatuhnya hari libur, para pihaknya lupa mengecek tanggal, pihak pembeli menunggu. Ternyata harinya libur kok nggak masuk di rekening saya. Bagi pihak penjual, loh, kan kita sepakat. Kalau jatuhnya hari libur berarti kan Anda transfernya sebelumnya dong. Dari pihaknya si pembeli, kalau saya transfer pada hari sebelumnya belum jatuh tempo. Ini pertanyaan serius. Nah, saudara Jogja Network sekalian, mispersepsi ini sangat mengganggu. Sehingga ketika kita akan membuat perjanjian, pastikan dalam pra-perjanjiannya, pra-kontraknya, kita mampu membuat detail. Memahami setidak-tidaknya barang yang mau dijual, cara pembayarannya, cara pengirimannya, kita pahami beneran. Nah, kembali pada diskusi kita tadi, jatuh tempo, ini kejadian. Hari libur. Sedangkan pihak pembeli akan membayar pada hari berikutnya, tetapi di dalam perjanjian itu tidak disebutkan apabila jatuh tempo pada hari libur atau hari yang diliburkan, pembayaran dilakukan pada kesempatan berikutnya. Pasal itu, ayat itu, klausul itu nggak ada. Ini kan jadi problem. Sebenarnya di lapangan bisa kami selesaikan dengan negosiasi. Tapi manakala pihak penjual merasa pembeli adalah wan prestasi, nggak bisa disalahkan juga. Karena apa? Ya jatuh temponya memang tanggal yang disepakati. Tapi di sisi lain pihaknya si pembeli merasa kalau saya bayar 1 atau 2 hari sebelum jatuh tempo kan belum jatuh tempo. Saya tidak wan prestasi. Dibawa ke pengadilan pun saya menang. Demikian juga pihaknya penjual. Di pengadilan pun saya menang. Anda wan prestasi. Nah, menghindari hal-hal seperti ini, begitu ada kesepakatan, buat listnya. Cara pembayaran, transfer. Slip diberitahukan melalui WA. Gitu ya. Jatuh tempo, kita cek dulu. Tanggal ini berhalangan nggak? Oh, bukan hari merah, bukan hari libur. Oke. Oh, ternyata hari libur. Bikin klausul berikutnya. Apabila jatuh tempo pada hari libur atau diliburkan, pembayaran dilakukan pada kesempatan pertama berikutnya. Karena jumlahnya besar, transfer, menghindari sana menunggu, slip transfernya bisa kita potret, kita beritahukan secara resmi. Dengan ini dilampirkan bukti pelunasan, dilampirkan bukti transfer angsuran keempat, dan seterusnya. Sehingga pihak penjual mengetahui itikat baik dari pihak pembeli, oh iya, sudah ditransferkan, sudah dibayarkan, hanya kemudian menunggu proses perbankannya menyelesaikan. Nah, clear. Kemudian saudara sekalian, kita cek berikutnya. Para pihaknya jelas, penjual, pembeli, harga produk, cara bayar. Kemudian kita lihat cara kirim barangnya seperti apa. Kita harus bahas dengan pihak seberang sana, pihak pembeli katakanlah. Kasus yang muncul tidak ada spesifikasi cara pengirimannya. Ya sudah, oleh pihak penjual
barang di packing, sebagaimana kebiasaan dia memaking barang yang selama ini dia lakukan, dia kirim kepada pihak pembeli. Ketika barang sampai di pihak pembeli, ternyata ada kerusakan. Dibuka, keramik ini retak. Retak rambut gitu, tipis. Kemudian yang satu lagi ada agak, kalau bahasa Jawa, cuil gitu ya. Di bagian atas gitu. Komplain pembeli kepada pihak penjual. Barang yang saya terima kok rusak. Dia foto, dia kirim. Dijawab oleh pihak penjual. Waktu saya kirimkan, barang kondisi bagus. Ini fotonya, kirim juga foto waktu pengiriman. Pembeli mengirimkan barang ketika datang, unboxing gitu ya, istilah orang sekarang ini, dibuka, di video, ada kerusakan, ada cacat produk. Pihak penjual juga sama. Ketika barang dimuat, di packing begitu, dia videoin, dia kirim juga. Problem kan kemungkinan di pengangkutan. Ini kita kesampingkan dulu urusan asuransinya. Pihak pembeli mengatakan, harusnya packingnya nggak seperti ini. Pihak penjual, selama ini saya packingnya seperti ini, tidak ada masalah. Kebetulan produk ini dikirim baru tahap pertama, masih ada produk yang lain. Nah, pihak pembeli menghendaki untuk kiriman berikutnya saya minta dilapisin, diberi A, B, C, D. Disanggupi oleh penjual. Oke, kalau Anda menghendaki itu, maka ada biaya yang harus ditambahkan, yang harus Anda bayar. Karena selama ini dengan standar saya seperti itu nggak ada problem. Nah, berarti saudara sekalian, pada pengiriman berikutnya kita lakukan perubahan. Dari segi apa? Segi cara membungkusnya, cara packingnya diikuti dengan kompensasi harga. Jadi semula katakanlah 10.000, karena packingnya berbeda, maka menjadi 10.500 sebagai contoh. Ini yang saudara sekalian perlu kita diskusikan, perlu kita jelaskan di awal antara para pihak sebelum perjanjian itu nanti ditandatangani, berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak. Ini sangat penting. Kenapa? Ketika nanti muncul problem di belakang hari, kita tinggal melihat perjanjiannya seperti apa sih waktu itu diaturnya oleh para pihak. Daripada kita tidak membuat perjanjiannya, ketika nanti ada problem, kita tidak punya patokan. Penjual merasa, saya jual barang seperti ini, saya kirim selesai. Pembeli hanya bayar, taunya barang diterima selesai. Nah, untuk mengukur kesamaan hak itu nantinya, kita kembali kepada perjanjian prakontraknya. Dulu seperti apa? Sehingga sampai perjanjian itu ditandatangani. Sampai di sini dulu, Jogja News sekalian, kita sambung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.